الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah-jemaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada ketinggalan kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap tempat dan momen. Kita bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah taala karuniakan kepada kita. Bahkan banyak nikmat yang kita tidak sadari bahwa itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita luput dari bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Ketika kita sementara makan dan mampu menelan dengan mudahnya lewat tenggorokan kita, lewat kerongkongan kita, dengan mudahnya masuk ke lambung, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan jikalau makanan tersebut terhenti atau tersangkut di kerongkongan kita, tidak sedikit orang yang meninggal karenanya. Olehnya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengakuinya
bahwa semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah bekal kita menuju kampung akhirat. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang kita bisa petik dari perhelatan akbar Piala Dunia yang diselenggarakan di Qatar, bahwa pemerintah Qatar tidak melewatkan momen tersebut di mana berkumpulnya segala dari penjuru dunia, segala jenis manusia. Mereka tidak melewatkannya untuk berdakwah ilallah, sehingga acara tersebut dikemas dengan nilai-nilai Islami, sehingga diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan berharap ada di sana orang-orang yang tertarik untuk memeluk Islam. Dan ini tentunya sebagai pelajaran berharga buat kita. Apapun aktivitas kita yang ada di dunia ini, jangan sampai kita berlepas diri dari agama yang mulia ini. Agama Islam yang menjanjikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekalipun banyak kritikan kepada pemerintah Qatar, namun mereka komitmen di atas Islam, nilai-nilai Islam yang melarang LGBT dan minuman keras. Maka tentu ini merupakan contoh tauladan bagi kita, yang mana mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut kepada celaan orang yang mencela, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata la'im. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka niscaya Allah Ta'ala akan mendatangkan satu kaum yang mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun mencintai Allah. Mereka berlemah lembut kepada orang-orang beriman dan tegas kepada orang-orang kafir dan siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Sekalipun banyak kritikan, banyak celaan, namun mereka tetap kokoh dan mempertahankan prinsip Islami dengan melarang LGBT
LGBT dan simbol-simbolnya masuk ke negara tersebut, dan tentunya minuman keras. Dan ini merupakan keteladanan dan pelajaran yang berharga buat kita untuk tetap kokoh di atas agama Islam, sekalipun di sana sini orang mencela dan mencibir kita. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dikumandangkan dalam perhelatan tersebut, yang dipetik dalam dari surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum," ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, dan seorang perempuan, yaitu Nabi Adam dan Hawa istrinya, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal." Kemudian, "Inna akramakum," kata Allah, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang membedakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan warna kulit, bukan dari etnis mana dia, bukan dari segi nasab, tapi inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menjelaskan ayat ini, kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, "La fadla li ajamin ala arabiyyin, la fadla li arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa." Tidak ada kelebihan orang Arab di atas orang yang bukan Arab kecuali dengan takwa. Siapapun dia, kalau dia paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah
agar meningkatkan takwa, sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dukungan kita terhadap kesebelasan dari masing-masing negara berbeda, namun ingat, jangan sampai kita menodai sportivitas ini dengan perlakuan yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan perjudian, dengan mengusung salah satu kesebelasan. Dan tentu ini adalah merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita langgar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 219, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras dan perjudian. Katakanlah, di dalamnya terkandung dosa. Qul fihima itsmun kabir wa manafi' linnas. Katakanlah, di dalamnya terdapat dosa besar dan manfaat. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka tentu dari pelajaran ayat ini, jikalau sesuatu terkandung manfaat dan mudarat, namun mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, maka itu dimasukkan ke dalam hal yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau sesuatu itu diharamkan, dilarang untuk kita menyentuhnya, maka sudah pasti di situ ada mudarat, bahaya yang besar. Jikalaupun di situ ada manfaatnya, namun kita harus yakin mudaratnya, dosanya jauh lebih besar dari manfaat yang kita akan petik. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita terus mempelajari agama ini dan terus untuk mempraktekkan agama Allah Subhanahu wa taala sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian. Dan marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qariibun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa ahlil kafarata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah yarhamkumullah.